saya mau ke Bung Egy. Tadi, Bung Egy Anda sudah mendengarkan ya penjelasan panjang Ya, lebar dari dengar. sudut pandangnya Pak Damas tadi dan juga Bung Novel. Ini mengenai dijelaskan mengenai takwa dan lain-lain segala macam. Kalau Anda sendiri pendapatnya gimana? Harus nggak sih sampai diatur restoran buka selama Ramadan atau bahkan Bung Novel bilang tadi harus ada perdanya untuk bisa mendukung Ya, cara yang lebih sebagaimana baik. Dinda Taufik tadi ya, saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cara pandangnya adalah dalam perspektif cara berpikir. Saya membangun dari persepsi, kesadaran, dan pentaatan. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini dalam dunia Islam sih wajar-wajar saja. Hanya kalau dalam konstruk berpikir itu nanti akan menentukan konstruk hukum. Nah, apa yang diterangkan Adinda Taufik, Brother Ade itu tinjauan subjektivitas individual. Memang begitulah takwa individual itu begitu. Tapi jangan lupa ada ayat Allah juga yang menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadah dan hidupku bahkan matiku hanya untuk Allah. Ada kata yang menarik antara ibadah dan hidup. Jadi dalam perspektif kehidupan kita nggak boleh lepas dari dimensi ibadah. Hidup kita ini harus berdimensi ibadah. Kalau orang sekuler, orang barat memahami waktu itu time is money, waktu itu uang, jadi materialistik. Kita enggak, time is pride, kita harus banyak ibadah kepada Allah. Maka dalam konstruk persepsi itu, takwa yang saya pahami, yang secara individu kita nggak beda ya. Tapi secara kenegaraan, saya punya visi Indonesia ini mestinya bertakwa. Jadi Indonesia bertakwa. Dalam perspektif Indonesia bertakwa, itu di cover dengan konstruk hukumnya sangat jelas, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan keyakinan agamanya. Negara loh. Nah, jadi dalam perspektif ini, negara Indonesia ini mesti bertakwa. Dengan dibantu secara individu-individu tadi seperti yang diterangkan Adinda, tapi sangat benar sekali. Tapi yang ingin saya terangkan dalam konteks konstruksi berpikir negara yang harusnya juga merupakan satu bentuk ketakwaannya, maka tidak boleh ada satu situasi dalam kehidupan ini, hatta itu urusan cuma restoran. Sebenarnya ini menurut saya sih sangat simpel ya. Jadi bukan lagi diserahkan kepada selera, bukan lagi diserahkan perlu nggak perlu, bukan. Tapi konstruknya adalah hukum ini menjamin di negara ini kalau mau menjalankan puasa itu sangat dijamin. Nah, untuk menjalankan puasa yang relatif sempurna, bukan pendekatan individual subjektif tadi, ya mesti dijaga. Jadi takwa dalam perspektif negara menurut saya adalah kemampuan menutup peluang. Jadi segala bentuk peluang yang bertentangan dengan kemaksiatan dan segala yang membatalkan puasa itu mestinya harus dicegah sedini mungkin. Jadi jangan diserahkan kepada individu. Jadi maksud Anda negara harus benar-benar menjamin dengan Loh mengeluarkan iya dong, apa aturan orang-orang gitu? itu judul undang-undang dasar begitu kok. Negara menjamin, kenapa enggak? Saya berandai-andai, kalau takdirnya saya presiden, saya atur betul yang benar. Perlu nggak sampai seperti itu Itu Pak Damas? karena negara menjamin gitu loh. Oke, sebentar negara Nah, menjamin. oleh Tadi kalau karena ini itu konteks saya belum selesai. Tadi Oke. kan dia bicara saya nggak ini. Yang kedua, kalau konstruk persepsi ini clear, kesadaran kita berbangsa clear, maka pentaatan kita kepada Allah sangat clear. Indonesia ini terjaga betul. Karena segini, brother ya, menurut Monash University yang saya pernah mendengar hasil penelitiannya, 73% rakyat Indonesia yang muslim ini tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Bagaimana mau mencegah keji dan mungkar situasinya? Orang kondisi rakyat kita 75% tidak sholat, 73% tidak bisa baca Quran. Nah, maka peran negara dalam perspektif tugas pokok presiden itu ada 4. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia.
2 mensejahterakan umum, 3 mencerdaskan kehidupan bangsa, keempat menjaga ketertiban untuk tidak ada penjajahan di muka Bung bumi Egy, ini. ini saya Nah, harus poin potong. pentingnya di Sebentar. sini dalam konteks menjaga kecerdasan ini, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, harusnya dicerdaskan bahwa Indonesia ini berdasar kepada Tuhan. Dan sila pertamanya pun ketuhanan yang Maha Esa. Maka logika berikutnya, harusnya itu di negeri ini berlaku hukum-hukum Allah. Karena dasar negara Kita kan ini Allah. negara kesatuan Republik Indonesia, bukan Iya. negara Islam, Iya, itu memang. berbeda. Tapi undang-undang menyatakan pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksud yang Maha Esa? Di mukadimah dijelaskan Allah. Oke. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan. Maka siapa yang memberlakukan hukum itu? Presiden dan DPR. Sesuai pasal 5 ayat 1. Oke, Junto titik dulu pasal sampai di 20, sana. pasal 21. Sebentar, apakah Itulah. Satgas perlu diatur seperti itu Pak Damas? Negara hadir, amanat undang-undang katanya pasal 29 harus diatur sedemikian rupa untuk bisa beribadah. Agama itu ciri khasnya itu adalah ketundukan. Tadi saya sudah sempat menyinggung semua nabi dulu itu disebut muslim. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yahya, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu disebut muslim. Dalam pengertian generik bahwa kata muslim itu adalah pasrah. Pasrah itu harus lahir dari dalam batin, dari dalam diri kita sendiri. Saya merasa percuma kalau umpamanya saya puasa tapi ada faktor luar yang memaksa saya puasa. Gak ada gunanya itu. Karena itu tadi inna solati seperti yang dikutip oleh Abang Da Egy, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semua ibadahku, hidupku, matiku, sholatku hanya untuk Allah dan karena Allah, tidak termotivasi oleh kekuatan manapun. Ya, ini Justru konteksnya itu kehadiran benar. negara ya Tapi tadi. gini, Nah. dalam perspektif andai kata, tadi sudah katakan, berlaku persepsinya bagi seorang presiden. Itu kan seorang Taufik yang nggak punya apa-apa jabatannya. Kalau dia presiden bagaimana? Yang beriman kepada Allah, yang menjaga rakyatnya ini. Ada 4 pokok tugas presiden tadi. Maka perspektif dia sebagai presiden, sebagai orang yang beriman, kan berkewajiban tunduk patuh kepada Allah. Dia tidak mungkin membiarkan rakyatnya semau gue aja, nggak bisa loh. konteks ini kan tidak Kumaha semau aing gue, itu nggak bisa. Bang Egy. Ini- Cek Sunda mah nggak Ya. boleh. Mesti ada kejelasan Enggak, dia sebentar, sebagai konteks semau pemerintah gue begitu. ini di mana sekarang? Konteks semau gue nya gimana? Kan semua memang sudah balik Nggak, masing-masing ini nih, kemarin. menempatkan tadi nggak boleh ada intervensi luar. Harus terserah diri sendiri. Ya gimana kalau dia pemerintah? Ini kan dia bukan pemerintah. Tapi Saya bicara tentang dasar negara ini Tuhan. Dan di negeri ini yang membuat hukum namanya presiden dan DPR. Oke. Itu nggak bisa dibantah. Pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, pasal 21, Jadi UUD poinnya adalah 45, meminta begitu loh. kehadiran negara untuk bisa terlibat di sini, begitu. nggak boleh negara itu ikut campur urusan orang beragama. Nggak boleh Bahwa dari mana? negara menjamin orang menjalankan ajaran Ya. agamanya harus itu. Semua umat beragama harus mendapatkan jaminan. Nah, iya. Tapi kalau soal urusan orang menjalankan ajaran agama itu harus datang dari panggilan Allah, bukan panggilan presiden, bukan panggilan hukum konvensional. Itu makna dari inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, Itu saya sholat, bilang tadi, itu takwa individual. Bagaimana kalau saya misalnya, saya nggak usah contoh yang lain, saya presiden Republik, saya punya kewajiban menjalankan syariat Islam, bagaimana? Loh, tapi itu kan Itu konteksnya, sebentar Bang Egy. Persepsi gitu loh. Iya. Kita berbeda di persepsi. Betul. Anda persepsi individual, saya persepsi kenegaraan. Tapi kan nggak segampang itu juga. Yang sudah digariskan oleh undang-undang. Saya tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Menyimpang dari mana saya? Tidak ada. Karena ini tugas pokok presiden tadi begitu. Ya, Yang saya sebentar, ini harus Dan diluruskan. DPR Karena membuat undang-undang. Undang-undang dasar menjamin umat beragama kan tidak hanya Islam, ada Iya. 5 agama yang Memang diakui di makanya negara saya ini. membatasi Semuanya diri harus cuma dijamin. Islam. Ya tidaklah yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, yang everybody, yang betul-betul beragama dijaga. Tidak boleh. Bahkan Islam menekankan jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Oke, Surat Al-Maidah ayat 8. Kan Anda paham itu. Oke, nanti kita Maka oleh lanjutkan karena kembali. itu, Nanti jeda dulu Bang Egy, ya, sebentar. Saya juga ingin saya harus mendengarkan. menjaga begitu. Maka persepsinya jangan persepsi individu. Jangan persepsi individu. Oke, nanti Iya. kita lanjutkan. Usai jeda 2 sisi kembali sesaat lagi.